Ingat tak omong Bhisma? Krishna. Kamu akan mengubah tradisi Krishna? Kata Bhisma, bukan. Waktu. Ibaratkan orang makan mangga. Ketika mangga pohe itu nu masem, maka ada sih nak sangat demen kecuali pencinta rujak. Tapi ketika mangga itu sudah masak, semua orang senang. Tapi jangan coba paksakan ketika mangga itu sudah busuk. Maka konsep kita, di konsep material, sarana, pasti akan mengalami perubahan. Perilaku mengalami perubahan. Agama dalam tindakan. Seperti tadi. Sebelum COVID, orang kesetra tegena kan keramane. Catur sanak negan. Paling sederhana kan nih pat-pat. Apa cara dikit namanya? Penampaan. Ya. Maka ketika dia berlipat ganda, mesanan wadai kelipatan 4 catur sanak. Makanya nak bali bebenagati filsafat ning lah panak pat-pat. Walaupun sing muani papate. Yen loh panake kan mantune negan. Catur sanak tuh. Nggih, kabur sangyang catur lo kepala. Maka dengan demikian nilai ini kita pertahankan. Maka konsep Trimurti dadak utpeti setiti pralina. Mari ciptakan yang baru. Niki semeton sareng sami niki mau baju baru niki ada di sastra. Baju niki. Saya kemarin ditanya oleh kelompok Museum Bali ide, bagaimana sepatutnya busana sulinggih? Kalau busana sulinggih muput, ini dasarnya. Mekampuh harus putih, pinaka swetem bareng berbajukan ambara angkasa. Mepepetat putih simu langse, mesabuk selam betene, sangtok namanya goa. Marilah putih itu ada di atas kehitam, karena sifat ragon ruwabinede. Itu simbol, disepakati. Tapi kalau ide tidak muput, ya silahkan di tiang mesaput niki, makan saput barak. Tapi bajunya silahkan. Tapi yang sopan, tapi kalau nyanting besok atau nyumpah, mesti kampuh kuning, baju putih, lelancingan juga kain putih. Maka kita akan berubah. Kakak dipesan kopet, mesti ngidang bau mati ke negan. Pepagel liut di wadah itu pesing. Makan sempat kemarin di Beleleng di mana itu? Dikasuskan itu pas Covid sudah aja ya. Di Denpasar besing metegan mungkin, mendorong bantroli. Tugas Covid itu sing mendorong bantroli supaya waktunya diperpendek. Apa ngabo? Ambulan. Dengai dedampo pick-up ngabo? Karena situasi akan mengadakan kita berubah. Tapi hal-hal yang masih cocok, mari kita pertahankan. Itu namanya utpeti seti. Bagi yang tidak cocok, pralina ngarap sawe, nika ya udah yang bertentang dengan nilai. Maka konsep adat istiadat yang disamai budaya agama, di mana adat bagian dari budaya, ada wujud ideologi, ada wujud pranata, ada wujud benda. Begitu sistem budaya. Pentingkah agama dengan budaya? Penting. Alam sebuah buku yang bagus saya baca, Paul Tillich mengatakan, melalui budaya agama memperoleh bentuk. Melalui agama budaya memperoleh makna. Maka makna budaya diperoleh dari agama, bentuk agama diperoleh dari budaya. Ketika zaman sudah berubah, maka otomatis budaya juga akan mengalami maka cara dan benda beragama kita berubah. Contoh, niki kari mangga jajuli jajagina satu. Kemudian bagaimana buat gebok? Ada sastra kue bolu berdua. Diubah sudah. Kita mengalami perubahan. Kadinati melasti dah naik mobil. Padahal sebenarnya ya itulah kembali. Hanya perubahan yang kekal diwujud Buddha. Makanya konsepnya trikon dia. Kontinuitas, konvergensi, konsentrasi. Maka konsepnya trikon. Maka inilah di wilayah agama yang namanya nutana, arus itu bersifat relatif sehingga mengalami dinamisasi. Yang bersifat absolut disebut sanatana.
langgeng. Di mana itu? Kalau bisa ideologi, walaupun tadi ideologinya apa, tapi ideologi ketuhanan kita mesti, karena sudah teruji. Filosofinya absolut. Seradanya absolut, tidak bisa tidak. Serada kepada Pancasrada, jangan serada kepada yang lain. Iki sebentar sami. Kalau ini sudah terjadi bargaining posisi antara budaya yang masih masuk pada ruang dan waktu, maka konsep kita kalau ingin agama sukses melahirkan santi dan raharja, iksa sakti desa kala tatwa. Iksa tujuan yang udian. Sakti kemampuan kita seperti apa? Kala waktu. Waktu dulu, atitone kata wata mana? Waktu dulu, waktu yang akan datang, waktu sekarang. Desa, sastra gimana? Ada nggak petunjuk kata desa? Artinya patok. Upah desa dekat dengan patok atau petunjuk. Maka sebuah desa yang ada atau disebut dengan desa adat. Kalau waktu tatwa hakikat filosofi, maka dengan demikian justru dengan elastisitasnya kita beragama, agama kita menjadi bertahan. Sama ketika kita ke pura. Ini kan tahun 84 kalau nggak salah baju orang ke pura mau baju putih. Baju putih kita. Ya, dulunya rupa-rupa pakaian orang ke pura. Ada songket dan genap nih yang pidan ke pura mudang putih, kijaku kayak tua. Makin orang sudah bangga naik grade jero mangkunya. Bahkan sengaja orang ingin mewinten semua daerah beberapa di kota-kota di gitu pang bedikan ngeliat gaya kene kotor-kotor beda di sadang jero kayak tuang makanya ada di jero. Nah nikilah semeton sareng sami di dalam kita beragama memang harus ada bargaining posisi dengan ruang dan waktu. Jangan sampai kita dimuseumkan. Terutama bagi yang sudah berpendidikan, yang mengalami sangat bagaimana semeton-semeton yang tidak bisa berajasman. Contoh yang sering ke Sulawesi ketemu dengan komunitas, ada 2 komunitas etnis yang masih utuh beragama Hindu tapi sudah mulai menurun. Contoh di Tanah Toraja, kalah kita bersaing dengan agama misionaris. Ngemedik kang umati di Tanah Toraja. Kemudian di Tolotan, di Sidrap, Sidana yang Rapang, semeton Bugis, karena agama-agama New Age religion, agama baru memberikan tawaran yang lebih mudah. Maka konsep kita sekarang kalau nyak dia agama Hindu pada hal tertentu mari kita melakukan pembenahan internal mungkin niki. Contoh mantan niki. Batu niki, batu dari Bali tapi dari Jawa tadi. Dari napi batunya? Dari Muntilan, kita kan siap menerima barang impor. Hanya motifnya apa? Jangan kehilangan identitas. Saya sering bilang, kalau sampai kehilangan identitas, ada 2 kehilangan. Alienasi etologi, alienasi kultural. Mari jangan kita hilang kebalian kita. Jangan hilang hakikat kebalian kita. Ini penting. Kultural. Orang Bali identitas. Kalau bicara masalah pakaian, kalau kita ke Lombok, saru loh Bu, Bapak. Semeton Sasak juga seperti kita pakai. Apalagi kalau tiap Sabtu Minggu orang nyongkol itu ngebekenang beli di jalan bisa macet lalu lintas di musim di Lombok. Saya sering nyawa ke Lombok. Sama pakaian dengan kita. Makin udang-udang niki udah dijual niki saru antara lemesuna wiwitan ngajak iragon. Dengan demikian jangan alergi dengan perubahan. Tapi jangan selalu berubah. Tapi berubah menuju kebaikan, yes. Tapi berubah menjatuhkan diri, jangan. Jadi nikah semeton sareng sami, mangdai raga apa? Marilah kita berdamai dalam diri kita. Baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Gitu. Dengan rasa perdamaian kita akan, kalau orang sudah damai pasti raharja, ra mulia. Artinya proses peningkatan kayak kita mengalami to make excellent, kita menjadi lebih mulia. Inge saking yang menikah tidak terasa kan? Udang jam betul. Kali jam sudah? Baru 1 jam? Kali 2 ya. Sekarang kita lanjut dengan sahur pitaken. Kita kan tidak dibatasi tadi saya sudah bilang. Tumben meriki kita. Bagaimana kita nyantai. Silakan. Sire kayun arse sahur pitaken lama nenten berarti sudah paham semua dan titiang mau pamit gitu. Tapi saya harap ada feedback ya. Silakan, sudah yang naikkan tangan. Niki kita berdialog. Dialog, halo tak kenang gitu.
Inggih sane wawu sampun akeh jadi yang melalui sarang sami indik pemaparan tentang agama mana tren dinamika tapi wasana tren makin mana tren agama melalui yang ngenten iwan irageun margian suhu dharma agama berdasar untuk adat dan budaya. Manut lain buku sanirikan oleh wajar elder ring respati tatul atas kadi sementara yang wajar indik kewasannya pertama keyakinan sane becik lan jenar kaping kali berpengetahuan sane becik lan jenar kaping 3 berbuat sane becik tunarsa mitian ring ide pandita angde malin nawi wau sampun kawadar nangin durung jenar untuk kitian makin ikat pembahasan yang ring tatu sane wang yang kita kangge kali punika atau kitian sedangkan permasalahan di pom santi sama. Nggih. Tadi yang sudah jelaskan formulasi agama itu berangkat dari saripati agama adalah keyakinan. Maka agama itu adalah keyakinan yang benar, filosofi yang benar, pengetahuan yang benar, perbuatan yang benar, dan tingkah laku yang benar, dan sarana yang benar. Nah, itu secara keseluruhan. Tapi Titiang baca buku Sarwapeli Radhakrishnan mengatakan agama tidak hanya menyangkut keyakinan yang benar, juga pengetahuan yang benar dan perilaku yang benar. Jadi terintegrasi. Karena sesungguhnya agama itu apa? Jadi melalui agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi mudah. Jadi ini harus bersinergi, maka kita punya filsafat, satyam, siwam, sun, ini penting. Ya, maka keindahan ini menjadi sangat yang penting. Makanya di dalam kita ini disebut dengan estetika. Filsafat tentang keindahan ya estetika. Filsafat tentang baik dan buruk kita bicara etika. Terintegrasi. Maka agama kita tidak bisa dipecah-pecah secara parsial, secara mutilasi. Harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Terintegrasi. Jadi menjadi sinopsis dia. Sinoptik. Ya, keutuhan. Demikian. Maka itu untuk bisa berkeyakinan, edukasi kebenaran itu seperti apa? Maka saya katakan tadi, keyakinan itu dalam bentuk serada, ampunang serada seruda. Tatuane mang nesekan metatua, ampunan tatue gitu. Asubet tatue kan wek mai wek kamu ke bahasa tupeng jadinya. Padahal kalau kampus enggak ada seperti ini. Maka itu dengan demikian mari belajar agama secara utuh karena menjadi sebuah jalinan yang sangat-sangat rapi. Saya katakan bahkan yang berbeda pun diterima. Bayangkan kalau di India Siwa Buddha tidak bersatu, kita bisa satukan dengan ajaran Kasogatan. Ada benang merah yang menyambungnya. Ya, tapi ketika kita beragama dengan pola kapitalis, di mana relasi kuasa yang lebih penting, maka siapa yang mengeluarkan punya relasi kuasa, dialah yang paling benar. Itu jangan, maka wise-nya menjadi sangat penting. Apa itu filosofinya? Saya kira Pak, terima kasih. Nah, silahkan. Terus. Waspada yang mengalami sudibir. Sane wau Didang akeh sampun nyiragi napi sane Kerawang ring di depan ide ataupun ike sebenarnya Didang akeh sana jadi Kerawang nanging duaning sikon lah begini singkat cekat mantan pitaket yang pertama niki ampura niki yang makil depan niki awal ning buyar niki
nuaning akeh yang wajangan-wajangan di depan itu sane lucu, sane becik, sane mau guna sapunika. Inggih, pitaken titiang saneka pertama inggih punika niki berawal dari kecemasan titiang. Rasa cemas ring utamanipun ring dane-dane mangku pergi sane sampun meraga Jati. Nah, Kejati. Oke. Kekawat kejadian ini akidik mungkin. Sebenarnya ring bubung ini make mangku, gitu. Nanging sadar rauh mungkin akidik. Sapunika. Nah, kekhawatiran yang ini muncul ke pertama mangga sampunang malih wenten masalah-masalah sane wenten sane merupakan kekhawatiran jang. Nanging yen seumpama wenten kasus seperti ini sapunapi ide panitia ngicenin wajangan, ngicenin pematut mangga wenten angin titiang titik pengancan meparilaksana ring desa. Kasus napi. Sane pertama seumpami wenten ide tapi apura dane mangku nenten kayun muput upahara ring desa ada ya diastun sampun katur lan kaijan uleman aduaning menjalaran kantun sungkan kayun punika menjalaran satu bangkal nanging kayun muput yen katur atuk rame sami siosan pribadi artinya di luar desa ada. Nah nika saneka pertama sane kaping kali nenten kayun gotong royong ngarjanin piranti upakara maben lan nenten kayun ngaturang sumpah pangubakti ya diaskun sane padang punika reramanipun. Oh, sumpah ndak mau nyumbah. Ndak mau nyumbah. Padahal itu orang tuanya. Nika. Kita mulai pencerahan ini. Kehadiran saya bukan sebagai hakim untuk menyalahkan ini, membenarkan ini. Saya ingin jalan tengah. Niki. Jadi pemangku, jadi sulingge pasti masih membawa sifat kemanusiaannya. Kita lihat di Kidumon. Kadi penikah wau kalau beliau sudah menjadi seorang tokoh atau sentral harus mampu mengayomi seluruhnya. Tetapi kadi peniki kita baru berhenti di aspek ritual. Lamun suba mau winten suba dadi mangku. Lening sampun upacara pediksaan pot gale suba dadi sulinge. Ini baru berhenti di inisiasi. Kemudian kognisinya, edukasinya belum ada. Elingan jaring sastra ketika Betara Brahma dalam aspek mitos, kita ambil etosnya, menciptakan alam ini sira rabe nidane sakti kan sang yang ngaji Saraswati. Tanpa ada ilmu pengetahuan tidak akan ada penciptaan. Tanpa ada penciptaan tidak akan ada kemajuan. Tanpa ada kemajuan tidak akan ada kebahagiaan. Jadi logikanya kan jadikanlah pewintenan diksa sebagai institusi, lembaga. Orang hukum paham betul tentang sosiologi hukum. Ada proses institusionalisasi. Apa dia? Ketahui, akui, hargai, taati. Itu parameter lembaga. Pertanyaan kita, sudahkah para mangku kita tahu, punya knowledge? Sehingga dia menjadi expert sebagai pemilik modal kedewataan. God capital. Saya pemilik modal tertinggi menurut teori generatif Bourdieu. Siapa saya? Pemilik modal simbolik. Makanya bagi saya tidak perlu modal finance, tidak perlu modal sosial. Yang penting modal pengetahuan ditambah moralitas yang bagus. Majenyana. Pasti majana tekau mati. Pasti medana, pasti ngaba penampilan, penangkilan, buntilan. Maka perlu edukasi. Tapi berapa banyak umat kita mau sekolah tentang kepemangkuan titiang sadari
Dumun titiang pengampu mata kuliah di D2 ke Pemangkuan. Nggak ada mahasiswa, cuman 2 sampai dari A sampai Z tuh. Dan ini ketutup jurusan tuh. Karena yang menjanjikan, karena ketika orang sekolah profit oriented, finance capital yang diinginkan. Makin wow, ceneng titiang udah jadi dosen di Bramawida membuka D3 studi kependetaan. Lembaga Diksa menjadi demokrasi, tapi pengetahuan tentang Diksa tidak diketahui. Mesilur den nih, mesilur sesana bomo prucut dan sebagainya. Tapi isennya kan. Maka saya katakan, seorang mangku unang metatul. Bagaimana? Akhirnya apa? Hanya ganti performan aja, casing aja, tapi isinya patah tekan walaku numamula-mulan gitu. Singnya muput gitu. Makanya mari sadari bersama kadi bawa si wau, bagi yang sudah menduduki jabatan tinggi, lingehe sampun singgeh, sesananya lebih luas. Jika orang itu melakukan kesalahan, maka akan dikalakena palanya, akan dilipat gandakan pahala buruknya. Ini sebenarnya. Maka hukum karma ini ngireng sarang sami, ila dahar. Deje mangku sulingi aja pelih ngabas sana benda nemites dari kulo kok. Oke, kalau ini tuturang kati tengah wengi jagatnya nih. Ada ilustrasi lah. Oke, sehingga dengan demikian wajarkah seperti itu? Di mana dia dikukuhkan kan sudah di situ ditetapkan. Oke. Jabatan di luar bisa mencari yang lain, tapi kan kembali sesana. Contoh kadi titiang umpamanya, saya adalah dosen di kampus dulu urusan. Tapi ketika saya abaikan itu, saya ngajar di kampus lain, cocok nggak? Yang cari istilah Bali kasar gadi, dije mepegustian ditu nunas catu gitu loh. Mari kita kembali mulat sarira.